saya Kak Ros, tentunya Anda sudah menanti-nantikan. Hari ini kita ada bintang tamunya siapa sih di program Rumpi No Secret tentunya. Dan ini juga sudah kembali menemani kita hari ini. Kemarin kamu agak batuk-batuk manja ya. Hari ini seperti biasa, kalau kemarin nggak ada berita pojok, hari ini ada yang lagi rame banget, bahkan viral, trending topik nomor 1. Berita hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini adalah berita yang terjadi di dunia nyata tapi juga rame di dunia maya, yaitu tentang putusnya hubungan antara Torik dan Fuji ya. Itu kan baru diumumkan Jumat kemarin gitu ya. Nah, kemarin nih hari Senin ya, itu juga viral wawancaranya di podcastnya Atta Halilintar, wawancara Torik mengenai hubungan dia sama Fuji. Di situ kenapa jadi rame? Karena Torik itu sempat nangis, bukan nangis ya, meneteskan air mata gitu ketika si Aurel itu sempat bilang, ya Torik kan orangnya kalau udah pacaran tuh bucin banget gitu ya. Mungkin dia nangis barangkali karena membayangkan masa-masa indahnya dulu kali ya, sebelum-sebelumnya gitu. Dan ini nih hebat banget ya. Ini karena mereka fansnya dan pendukungnya itu banyak sekali, sampai itu menjadi trending topik Fuji. Tuh ya, nama Fuji menjadi trending topik. Nah, coba kita lihat sih seperti apa sih wawancara di podcast Atta Halilintar, wawancara dengan Torik yang kemudian ini menjadi ramai, menjadi perhatian dan bahkan sampai jadi trending topik. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Jadi kan mereka itu putusnya di hari ulang tahunnya Torik, ya kan? Tapi mereka belum diumuminnya baru hari Jumat kemarin gitu. Hampir kurang lebih sebulan lah setelah si Fuji itu pergi ke Thailand ya, ke Bangkok kemarin. Terus baru diumumin. Yang pertama mungkin ngumumin Torik, habis itu Fuji. Walaupun ada beberapa kesempatan sebelum umum tahu bahwa mereka putus tuh sempat ketemu di berbagai acara ya, pindahan rumah Opa Gala itu masih ada tuh berdua gitu ya, digoda-godain kan kemarin, sebelahan dong, salam kan bestie gitu ya. Kita masih belum tahu nih, orang awam belum tahu kalau terjadi apa-apa di antara hubungan mereka. Masih ketemu lagi di kemarin tuh acara olahraga itu ya kan. Nah ya itu banyak netizen yang berspekulasi, ini ada apa sih sebenarnya? Coba kita lihat ya komentar netizen. Apa sih penyebabnya? Toh soalnya Torik ngomong bahwa masalahnya itu ya masalah prinsip, bukan karena masalah keluarga atau apa gitu ya. Ada prinsip di antara mereka aja nih. Ada yang berspekulasi gini. Aku nangkepnya masalah prinsip pernikahan sih kayaknya. Semoga kalian bersama di saat ego kalian sama-sama nggak tinggi gitu ya. Yang berikutnya ada lagi komentar. Kok bisa Torik Fuji putus? Bukan karena tidak direstui, tapi karena faktor beda prinsip. Prinsip di keluarga Torik adalah apabila kamu sudah menemukan yang cocok dan kamu yakini, ya disegerakanlah menikah. Nah, Torik ingin menikahi Fuji, tapi Fuji masih muda, punya prinsip ingin mengejar karir dulu. Oke. Yang berikutnya, percayalah kalau sudah jodoh nggak akan kemana, takdir Allah nggak pernah keliru gitu ya. Yang berikutnya ada lagi komentar, terlanjur banyak yang dia sayang di keluarga Pak Haji, begitupun Pak Haji dan keluarga berharap mereka bisa baik-baik lagi gitu ya. Nah, kalau nggak salah kan kita pernah wawancara ya, memang pasangan Fuji sama Torik ini berapa kali ya sempat ya break gitu, tapi emang nggak pernah diumumin di publik ya. Tapi kali ini mereka berdua posting, ada apa? Nah, kalau soal benarkah penyebabnya salah satunya adalah soal pernikahan, kita juga pernah tanya, di fitnah atau fakta untuk pasangan Torik dan Fuji, benarkah bahwa masalah yang belum sinkron di antara mereka berdua adalah tentang pernikahan? Itu adalah sebuah perbedaan yang amat sangat sering mengganggu. Benarkah seperti itu? Kita lihat cuplikan wawancaranya berikut ini. Nikah muda itu adalah hal yang sensitif buat kalian berdua dan bahkan bisa bikin kalian berantem karena rencananya beda-beda. Kalau dia emang pengen cepet, kalau kamu antar-antar aja. Fitnah atau fakta? Fitnah itu mah. Fitnah. Oh, fitnah. Kalau berantem enggak, cuman sensitif ya. Oh, sensitif tapi ya? Tapi nggak bikin berantem sih. Sensitifnya tuh gimana maksudnya? Lebih ke aku takut, jangan. Nah, aku juga takut sih Kak kalau bisa kayak gitu. Oh, kenapa sih? Apa yang kamu khawatirkan? Bahasan ini tuh kenapa jadi sensitif? Takut ada desakan dari netizen gitu ya? Iya, takutnya nanti nggak pure dari aku gitu loh. Oh. Kalau melakukan sesuatu pakai paksaan tuh nggak enak. Kayak nggak fokus ya, bukan datang dari diri. Pengennya tuh datang dari ya? diri sendiri. Oh. Itu soal pernikahan ya, sensitif tapi bukan menjadi penyebab mereka berantem, itu mereka yang ngomong ya. Karena mereka inginnya bahwa itu datang dari mereka berdua, tidak terpengaruh oleh harapan-harapan di luar sana gitu ya. Karena yang menjalani kan pada akhirnya mereka berdua. Sementara Pak Faisal gimana? Keluarga Pak Faisal, kemarin kita juga udah ketemu Pak Faisal sama Ibu Dewi ya. Kalau dari ngobrol-ngobrolnya sih kayaknya ya mereka tuh udah sayang banget sama Torik.
Dan bahkan ketika ditanya kan kemarin sempat tuh ditarik sama El Rumi, terus ada sempat yang habis tofu muncullah LG gitu. Terus kata Pak Faisal, kita belum membuka yang lain dulu ya. Kayaknya masih Pak Faisal kayaknya masih belum bisa move on dari Tori kayaknya loh. Kita lihat coba cuplikan wawancara yang berikut ini. Tapi kalau misalnya gitu, harapannya tuh dapatnya yang cocok buat Fuji itu yang kayak apa sih? Ya, kita nggak tahu rencana Allah Ya, ya, kita Pak. belum memikirkan ke arah sana. Masih tetap kita memikirkan yang kemarin. Oh, masih tetap memikirkan yang kemarin. Belum oke. ada. Kita belum ada membuka lembaran baru. Oke. Aku senang ini. Ini berarti ini disupport ya itu ya. Yang penting balikan. Kembali bersatu. Emang benar pernah ngomong ini? Hah? Hah? Ya? Ya, Dalam karena arti? mereka selama ini sudah cocok, udah setahun lebih. Ya mudah-mudahan mereka kembali akur lah, itu aja sih. Akur dalam arti sebagai Ya seperti biasa. Ya kalau dulu mereka ada hubungan baik. Ya kalau bisa, apa salahnya? Soalnya di antara mereka udah banyak kesamaan-kesamaan. Artinya sesuatu itu udah memberikan Nyamanan. suatu kebaikan. kebaikan. Artinya ada nilai positif menurut saya. Mereka berdua saling Iya, memberikan iya. pengaruh yang positif. Iya, pengaruh yang positif. Artinya saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi itu harapan yang terbaik dari orang Iya. tua lah ya gitu ya. Gitu, ini kayaknya Pak Faisal dan banyak netizen juga masih mengharap pasangan ini bisa balik lagi karena tadi kalau kata Pak Faisal ini banyak hal positif kok yang dibagi di antara Fuji dan juga Torik gitu ya. Kalau ada apanya mereka kan dua-duanya masih muda ya, gitu ya. Ya kan? Ya tapi ini menjadi ramai trending topik seru banget ya. Aku jadi berasa kayak ibu-ibu yang ikut campur urusan. Ya, ini yang aku bahas adalah berita-berita yang hot yang menjadi perhatian publik yang sekarang menjadi highlight kita hari ini. Dan yang berikut, ini juga masih menjadi highlight kabar gugatan perceraian Daus Mini dan Selfie yang kemarin rame pada saat preskon. Tiba-tiba ada yang datang mencari anak mereka dan ada terkuak beberapa fakta yang selama ini itu menjadi apa istilahnya, menjadi rahasia dan juga hal yang personal buat keluarga itu gitu ya. Kita lihat dulu profilnya Daus Mini dan kuasa hukumnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Daus Mini dan kuasa hukumnya Bang Insang Nasruddin ya. Oke. Ini kemarin juga kan sempat sudah menggelar press conference gitu dari pihak Daus Mini, akhirnya menjawab gitu semua yang sudah diutarakan oleh Selfie yang terlebih dahulu sudah menggelar press conference mengenai penyebab gugatan cerai yang diajukan oleh Selfie ke Daus Mini. Sebenarnya Selfie menggugat cerai itu emang atas dasar kemauannya Selfie atau sebenarnya kalian sepakat bahwa Selfie yang mengajukan gugatan cerai? Nah, harusnya pertanyaan itu buat dia kali ya, lebih tepatnya Karo. Ini atas dasar kepribadiannya dia atau ada unsur lain nih? Oh, kalau kamu Ya. sendiri maunya gimana, As? Kalau aku kan kemarin kan sempet nih, kita sudah melakukan mediasi. Oke. Kita sudah melakukan mediasi yang kedua kali, ya kan? Itu sama Teteh, kakak angkat kita, Teteh gitu kan. Kalau Daus manggil Mami, sudah memediasiin, ya kan? Ini sekali sudah sampai kita tuh sempet nggak ada masalah gitu. Ulang tahun Ginanjar istrinya pun kita masih ngasih surprise. Terus anaknya si Mami ini juga kita datengin ke acaranya Mami juga nggak ada masalah. Oke. Gitu loh. Tiba-tiba aku lagi emang bulan-bulan ini harus emang maaf lahir batin bukan sombong. Emang harus juga lagi sibuk, lagi ada kerjaan di luar kota gitu kan. Makanya baru sempet ketemuin sama teman-teman media kemarin itu kan, dan juga baru ini nih ngambil Jadi kamu acara. kaget dong ketika Selfie tiba-tiba menggelar press conference berserta kuasa Nah iya, hukumnya? secara kan kita belum ada yang namanya daftar ke pengadilan. Oh, belum ada? Belum ada, dia sudah mengeluarkan statement di YouTube ya kalau nggak salah. Itu kan di salah satu YouTube, dan dia mengutarakan semuanya. Aibnya lah, ininya lah kan gitu, Daus, ya kan, aib Daus segala macam gitu. Padahal di saat mediasi kita udah ada yang namanya kesepakatan Karos. Bahwa kita kalau emang mau berpisah, berpisahlah secara baik. Oke. Ya kan? Jangan ada satu sama lain membuka aib. Udah dong, Daus juga dari kemarin juga nggak banyak ngomong kan. Oke. Tapi dari Daus sendiri sebenarnya pada saat mediasi, harapan kamu sebetulnya masih ingin memperbaiki pernikahan atau enggak? Ya kalau sekarang siapa sih yang pengen istilahnya mau Cerai lagi? kan gitu Karos, kan nggak ada yang kepengen. Orang tua Daus pun udah istilahnya ngomong ke Mami ini,
ya mami bilangin dah ya kan kalau bisa mah udah jangan. Mami ini tuh maksudnya selfie? Kakak angkat kami berdua lah gitu kan, pendengar kita gitu Oke. kan. Jadi dari keluarga Daus sendiri sebenarnya juga berharap masih bisa diperbaiki gitu ya. Iya. Karena salah satu yang diutarakan selfie memang ada banyak masalah, baik Daus katanya ke keluarganya maupun dia sendiri ke keluarganya Daus juga dianggap hubungannya tidak sebaik dulu, terutama sejak ada kasus mengenai permintaan untuk tes DNA. Coba kita lihat cuplikan wawancara dengan selfie ke Rudy beberapa waktu lalu. Ayahku merasa tidak dihargai dan tidak dihormati dengan Bang Daus. Contoh kecilnya, tegur sapanya pun nggak ada harmonis sama sekali, apapun bentuknya, cium tangan pun enggak. Orang tuanya Bang Daus dan sama orang tua aku tuh kayak udah nggak kayak dulu lagi gitu. Ada beda aja. Itu udah lama atau Udah lama. udah lama? Semenjak kejadian waktu permasalahan tes DNA itu udah mulai berubah. Kurang keterbukaan juga Dalam soal ekonomi, yang lebih sakitnya lagi pernah selingkuh gitu. kamu duga ada dugaan? Selingkuh. Ada buktinya? Aku juga tuh nggak nyangka tadinya. Oke. Itu ada beberapa juga yang sudah pernah disebutkan di beberapa kesempatan gitu oleh selfie gitu ya. Dari yang diutarakan. Sebenarnya mana yang menurut Daus itu yang paling nggak bener, yang paling menyakiti kamu gitu? Ini loh Kak Ros, kita meluruskan ya. Nggak mau Daus juga, bukan dalam artian Daus juga merasa benar, nggak. Gitu kan Daus juga istilahnya manusia yang nggak pernah luput yang namanya dari kesalahan. Kalau dibilang itu kan bahasanya adab ya. Iya. Ya kan, kalau adab gini loh Kak Ros. Kalau Daus nggak punya adab, mohon maaf lahir batin gitu kan. Kok sampai saat ini Daus nih masih ada acara pengajian, itu kan adab. Kan gitu. Masih datang ya? Iya kan gitu ketemu Salim kiai. nggak? Ya iyalah salim kan gitu. Dan kalau Daus nggak punya adab kok, maaf yang istilahnya ini bukan tanggung jawab Daus, tapi kok Daus masih melakukan. Misalnya Ya membiayai. kayak membiayai orang tuanya selfie. gitu loh, karena udahlah Daus juga istilahnya mau luruskan aja gitu kan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Jadi menurut kamu, kayaknya kamu udah berlaku sepantasnya sebagai seorang menantu Iya kan gitu ya? bukan tanggung jawab Daus Kak Ros. Ya Untuk? kan untuk istilahnya ke orang tuanya, ya kan? Memang itu pernah menjadi perselisihan. Ya enggak ada. Cuma kan kalau bahasa statement dari sana kan seakan kayak gimana gitu kan, gitu. Kesannya kayak nggak punya adab yang melupakan orang tuanya. Tapi pernah ada perseteruan nggak sih atau konflik gitu dengan ayahnya? Kalau konflik, Terakhir. ya namanya di rumah tangga ya pasti ada. Kak Ros, kan gitu. Nggak mungkin nggak ada. Oke. Cuma kan dengan bukan, orang tuanya selfie? Iya, Ada ya? Cuma kan bukan tipe Daus yang istilahnya mau buka-bukaan aib, bukan. Jadi menurut Daus itu sebenarnya bisa diselesaikan? Ya, kalaupun itu diselesaikan juga sebenarnya udah selesai. Udah selesai sebenarnya? Sebenarnya udah selesai kok kalau hal-hal gitu. Justru di sini Daus membuktikan gitu. Di sini juga ada bukti-buktinya, yaitu Daus yang membantu ya meringankan, ya kan, membayar istilahnya kontrakan orang tuanya. Terus juga itu di luar dari istilahnya tanggung jawab Daus, kan juga hal-hal lain lah. Kalau dugaan, tudingan, kecurigaan dari saya bahwa Daus selingkuh, itu kan Daus sempat di press conference merasa fitnah apalagi gitu. itu benarkah atau sebenarnya enggak? Enggak, kalau dibilang perselingkuhan ini namanya cover boy gitu kan. Cover boy? Majalah sobek. Banyak fansnya? Banyak fansnya gimana Kak Ros? Kan gitu, mungkin gini loh, resiko jadi atau pendamping hidup seorang public figure kan seperti itu Kak Ros. Ya kan, saya Daus sama siapa aja juga kata-katanya kok sayang. Sama siapa aja kan gitu. Bukan berarti ada something. Bisa juga kan kita membuka link. Oke. Ya kan, pekerjaan di entertain kan kita gitu. Kamu udah pernah jelasin itu ke selfie belum? Udah. Udah. Sudah berulang kali. Oke. Dia bilang kan berarti yang berat gitu ya. Nah, kalau kita dari kuasa dan kalau masalah perselingkuhan, ya kayaknya nggak terbalik itu aja. Oke. Oke, dari pihak kuasa hukum, kan tadi aku tanya ya kan kemarin pada saat press conference sebenarnya belum ada gugatan, tapi sekarang udah ada ya gugatannya? Sebenarnya gugatan itu sudah dari
kurang lebih 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, dari Bahkan pihak tadi Selfie ya? sidang perdananya. Datang nggak? Yang datang siapa? Nggak datang. Sidang perdana itu sempat 3 kali diskor, hanya untuk menunggu si pihak penggugat. Penggugat tidak datang ya? Tapi Tidak datang. Daus tadi datang. Datang. Kami bersama-sama semua datang. Kami datang. Makanya aku katakan begini, kok kami yang tergugat justru kami yang lebih semangat dan antusias menghadiri persidangan. Mereka sebagai penggugat kok begitu. Oke. Gitu. Baik, ini ada satu lagi polemik gitu ya, yang sempat ramai gitu ya. Yang tadi kemarin juga ketika aku tanya sama Selfie, apa sih yang kalau ingin disampaikan ke Daus? Karena dia bilang katanya ya komunikasi di blok, sehingga dia dia preskon itu salah satunya karena nggak bisa lagi berkomunikasi dan nggak bisa ketemu anaknya, begitu ya. Dan kemudian sempat datang kan di preskonnya. Kok dia bisa datang sih? Siapa yang ngasih tahu? Nah, kita juga nggak tahu. Jadi kan preskon itu tertutup ya, Bang ya. Itu kan Khusus untuk wartawan sama kita saja. Cuma kami sama wartawan doang kan, teman-teman media gitu. Dan itu di kantor Abang. Kok preskon tertutup tiba-tiba dia nongol. Ya kan? Dengan bahasa kata notifikasi katanya. Lah, notifikasi emang kita selalu 24 jam megang HP. Waduh, enak nih. Oh iya, nih masuk kan nggak mungkin, Karos. Kalau tidak ada yang menginformasikan. Jadi kamu kecurigaan kamu bahwa ada pihak yang memprovokasi? Ya, mungkin ya. Nggak mungkin dong. Tiba-tiba kucuk nongol. Tapi giliran yang sekarang kucuk kok nggak nongol. Pada saat yang ditunggu-tunggu yang menu utamanya gitu ya. Gugatan cerai kok nggak datang. Coba sih kita lihat seperti apa cuplikannya pada saat di press conference-nya Daus Mini. Setelah Daus Mini melakukan press conference, dari kuasa hukumnya keterangan barulah kita baru tahu begitu ya. Nah, kemarin kita sempat wawancara ya Daus Mini sama Selfie waktu itu pada saat awal-awal memberitakan bahwa di dalam keluarga kalian ada anggota baru begitu ya. Dan saat itu sempat mengaku bahwa memang lahir secara sesar begitu. Apa sih hamilnya nggak diposting? Nggak aja, karena kita sepakat sama suami nggak mau digubris dulu ke media karena tahu kan netizen mulutnya kayak itu. Ya waktu terakhir kamu ke Rumpi waktu itu udah hamil? Itu udah isi. Mau ngasih surprise. Iya, jadi kita sepakat. Tadinya mau ngasih surprise maksudnya. Surprise di mana? Di TV? Tahu di mana ya sih? Gimana sih? Gimana ceritanya jadinya? Iya, kita sepakat setelah Dede lahir aja baru diposting. kita gitu. Karena umumin lah gitu. Gimana menghadapi waktu itu hamil tuh? Ngadepinnya gimana? seneng nggak percaya nggak percaya. Percaya nggak Tahu-tahu lagi isi aja. Percaya nggak percaya? Jadi sempat nggak percaya? Kan nggak ketahuan hamilnya itu. Maksudnya? Pas ketahuan itu udah 3 bulan aja. Oh, nggak ada berasa apa-apa gitu? Iya. Oh gitu. Ini aku bingung karena aku ngiranya memang itu apa? Kenapa? Apakah memang kalian sengaja itu untuk melindungi sang anak atau memang itu kesepakatan kalian atau kemauan Selfie untuk mengakui bahwa memang itu dilahirkan oleh dia? Ya satu gini lah, Daus nggak mau anak ini jadi korban. Jadi korban yang nantinya, ya kan, hubungan kita tuh kandas, ya kan. Ini kita maksudnya sebelum terjadi masalah ini, Karos, gitu kan. Jangan sampai anak ini jadi korban, gitu maksudnya gitu. Menghargai dan gimana biar nggak kena si Dede psikisnya segala macemnya. Nggak, pada saat kalian mengakui bahwa itu adalah anak kandung kalian tuh latar belakangnya apa? Apakah memang kamu juga mau setuju dengan cerita itu gitu? Atau gimana? Sulit ya untuk dijawab ya. Diputer terus nih Karos nih. Kemarin diputer, sekarang diputer. Kenapa sulit? Sebenarnya gimana, bingung untuk ngomongnya gitu loh Karos. Yang intinya gitu loh, kita Daus pribadi sebenarnya cuma kesian sama sama Dede gitu loh. Kalau istilahnya ini pemberitaan ini kan pemberitaan ini nggak bakal bisa hilang kan kalau di kita. Betul. Ya kan, makanya kita menutupi hal-hal seperti ini. Sebetulnya Karos, jangan tapi mau nggak mau jadi kebuka gitu. Nah, kan berarti kan siapa yang mulai, siapa yang mengakhiri. Gitu Karos. Baik. Siapapun kan saat sama yang pertama juga kan begitu. Iya. Tidak pernah ngebahas masalah anak. Ya kan, berpisah secara ya udah maunya berbaik ya kita ikutin pisah secara baik. Tapi kan dari pihak sana tuh dari kemarin ya kan harus tahu sendiri, procos aja ngomong aja sampai saya ada yang nunjuk gini. Saya tunggu bla 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 bla. Kok nggak nongol hari ini?
Baik, ada apa sebenarnya? Dicurigai oleh Dausmi ini apa gitu? Terus ya bagaimana sekarang keputusan kalian nanti soal anak yang sudah kalian asuh bersama ini gitu ya ke depannya dari rencana? Bang, Setelah berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.